Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan channel Wali Murid 01. Semoga Bapak Ibu pada hari ini, pada saat nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik Bapak Ibu, masih tetap dalam bahasan pendidikan. Beberapa hari yang lalu, Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan sudah ada bocoran lah Bapak Ibu. Jadi sudah ada bocoran dari Pak Menteri bahwa PPDB diganti dengan SPMB, Bapak Ibu. PPDB ini yang lama, sistem yang lama diganti yang baru menjadi SPMB. Apakah beda PPDB dan SPMB? Beda Bapak Ibu. Bedanya apa? Penamaannya saja. Yang satu PPDB, yang satu SPMB. Terus untuk sistemnya sama apa tidak? Sama, masih sama ternyata Bapak Ibu. Jadi beda penamaan, sistem yang dipakai tetap sama. Setelah beliau, Bapak Menteri menyampaikan, ternyata sama intinya. Cuman berganti nama dari PPDB menjadi SPMB. Terus jalurnya seperti apa? Sama, 4 jalur. Yang pertama, kalau dahulu ada jalur zonasi, sekarang diganti menjadi jalur domisili. Banyak orang tanya lagi, apakah sama? Tidak sama Bapak Ibu. Yang satu zonasi yang lama sekarang diganti domisili. Tidak sama, penyebutannya tidak sama. Kalau intinya sama, jadi tetap yang diprioritaskan adalah putra-putri atau murid atau pelajar yang rumahnya dekat dengan sekolah. Maka sistem jarak yang dipakai masih sama. Jadi zonasi dan domisili ini apakah beda? Intinya kalau penamaannya beda, tapi intinya sistemnya sama. Yang dipakai itu sama Bapak Ibu. Jadi saya kurang setuju kalau Pak Menteri kemarin bilang, kalau sama ngapain dirubah? Ternyata dalamnya, sistemnya sama. Kalau tahu sama begini ya nggak perlu dirubah sebenarnya Pak Menteri. Bikin aja sama dengan PPDB, cuma ganti istilah-istilah. Sistemnya sama. Yang dilakukan sistemnya sama, yaitu apa? Melalui jalur jarak dari sekolah menuju ke rumah. Deket-deketan, siapa yang deket ya masuk, yang jauh minggir, nyari sekolah sendiri sana. Intinya kan begitu. Dan nggak apa ya, waduh, kurang revolusioner kalau saya bilang. Pak Menteri ini kurang revolusioner, jadi tidak berani merubah sistem yang sudah ada menjadi sistem yang baru, nggak berani. Ya mungkin dengan berbagai macam pemikiran. Terus kemarin ada rakor di bulan Desember sampai awal Januari itu ngapain aja kalau itunya sama yang dipakai. Cuman prosentasenya doang yang dirubah. Dinaikkan prosentasenya untuk jalur zonasi, naik jadi sekian persen. Untuk daya tampungnya dinaikkan. Terus yang ada lagi jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi. Sama. Jalur mutasi ini bagi pelajar yang mengikuti orang tuanya yang dinas di suatu daerah nanti ada. Ini juga sama ada, dulu juga ada. Terus yang jalur prestasi, yang dulu juga ada jalur prestasi sama, namanya juga jalur prestasi.
prestasi akademik dan prestasi non-akademik seperti olahraga ataupun seni dan lain sebagainya dipakai. Kenapa berubah kalau sama ya? Dan ini menimbulkan apa ya Bapak Ibu? Menimbulkan pro dan kontra nantinya. Sekarang belum diketok palu, masih sosialisasi. Benar Pak Menteri, saya sampaikan benar, ada benarnya. Sekarang sudah disosialisasikan sebelum diketok palu. Nah, senyampang masih ada waktu, mungkin Pak Menteri masih bisa menerima saran dan kritik dari orang tua murid dan wali murid di seluruh Indonesia. Nah, untuk Bapak Ibu yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan sekolah, ya kami sampaikan selamat Bapak masih bisa menggunakan jalur zonasi atau domisili. Bagi Bapak Ibu yang rumahnya kebetulan jauh dari sekolah manapun, kalau jauh banget itu, apalagi di daerah perbatasan kota atau kabupaten atau kota kecamatan. Kalau di daerah pinggiran, jauh ke tempat kabupaten A, jauh ke kabupaten B. Ini kasihan sebenarnya. Ini yang banyak lari akhirnya ke sekolah swasta. Padahal orangnya pinter. Namun secara prestasi akademiknya, sekarang gimana coba? Di tiap sekolah Bapak Ibu coba, obral nilai itu bagus-bagus di rapotnya. Nanti yang pakai jalur prestasi itu bisa mendekati angka 10, angka sempurna yang bisa diterima di satu sekolah pakai jalur prestasi. Coba kalau diadakan ujian nasional, nanti akan lebih terukur sebenarnya kapasitas putra-putri kita, kepandaian putra-putri kita dalam menempuh pendidikan selama ini. Ini yang belum, masih apa ya, masih dilema Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang masih menginginkan kita berjuang, masih menginginkan untuk perubahan, monggo silahkan kirim saran-sarannya di kolom komentar Bapak Ibu. Nanti besok di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba bacakan biar Pak Menteri tahu misalkan video ini bisa sampai ke para pemimpin-pemimpin kita yang ada di pusat, bisa melihat komentar-komentar dari Bapak Ibu semua. Baik, kita sambung lagi di video berikutnya Bapak Ibu, dengan ulasan masih dalam dunia pendidikan. Baik, sekian dulu akhir dari video ini. Semoga ya bisa menambah wawasan kita semua Bapak Ibu. Sama apa ya, memberikan sharing-sharing informasi tentang dunia pendidikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya manusia biasa, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.